Orang yang meninggal di dalam keadaan yang bebas itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Apa yang terjadi pada dirinya itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sementara orang yang meninggal di dalam tahanan itu adalah tanggung jawabnya negara, apapun penyebabnya. Nah, itulah mengapa rapat ini menjadi sangat penting untuk memastikan apa yang menjadi penyebab dari kematian, dan apakah juga ada tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan secara profesional tapi tidak profesional, terlepas dari penyebab kematian. Salam keadilan, terkhusus bagi Komisi 3 anggota DPR Republik Indonesia. Sangat diapresiasi kinerja kalian, di mana kalian memperlihatkan bahwa kalian sebagai perwakilan rakyat Republik Indonesia ini, di mana bahwa terkhusus pada kasus yang telah terjadi di Polres Palu, bahwa ada seorang pidana yang telah meninggal dunia yang diduga akibat dianiaya oleh oknum, atau yang diduga karena belum makan selama 1 minggu, atau yang diduga karena mengalami gejala penyakit sebelumnya. Oleh karena itu, dengan kehadiran kalian yang mempertanyakan, mencekam kepada Kapolda Sulawesi Tengah, sehingga kebenaran kasus ini kami yakin akan terungkit, akan terbongkar dengan transparan, dan semua yang telah terjadi pasti akan terbongkar seadil-adilnya. Pada pihak Komisi 3, kami sebagai masyarakat merasa tertekan, merasa dirugikan. Kenapa? Karena kami menilai kebenaran hukum yang seharusnya dapat diterapkan seadil-adilnya, yang seharusnya polisi yang melakukan perlindungan hukum, yang melakukan pengayoman terhadap kepada seluruh masyarakat, justru terbalik. Banyak oknum mafia polisi, banyak oknum polisi yang melakukan pelanggaran hukum. Bukan hanya 1-2 orang, banyak oknum polisi. Kami sangat kecewa dengan kinerja mereka. Kami juga sering sekali mendengarkan pernyataan Bapak Kapolri yang mengatakan bahwa siapa yang akan mengkritik pihak Polri akan menjadi mitra Polri. Tetapi kami masih waspada, apakah hal itu bukan merupakan jebakan kepada kami ketika kami mengkritik lebih pedas. Jujur Bapak Komisi 3 anggota DPR, video ini pun saya masih waspada, saya tertekan, dan saya juga berhati-hati mengeluarkan kata-kata. Saya takut akan ada suatu keceplosan saya mengeluarkan sesuatu pernyataan yang mungkin menghina, yang mungkin menyudutkan. Oleh karena itu, saya memohon maaf nantinya apabila ada yang dipelintir dengan kata-kata saya. Pertama Bapak Komisi 3 anggota DPR, bahwa peristiwa ini sangat memungkinkan adanya suatu dugaan penganiayaan, di mana pada pernyataan ataupun pada penyampaian kuasa hukum yang dikatakan di salah satu informasi bahwa adanya goresan dan juga luka yang terdapat di bagian tubuh korban, sehingga membenarkan suatu bahwa jangan-jangan itu benar ada penganiayaan. Apabila itu juga dugaan tidak makan selama 1 minggu, berarti itu sangat membahayakan kita, itu sangat membutakan kita dengan kebenaran hukum, itu sangat membutakan kami dengan keadilan ataupun hak asasi manusia, yang seharusnya semua pidana itu wajib dimanusiakan sebagaimana prinsip Undang-Undang Dasar, dan semua haknya itu harus diperoleh meskipun dia sebagai narapidana dan wajib dimanusiakan. Oleh karena itu, apa yang terjadi saat ini, apa fenomena-fenomena yang terjadi di Republik Indonesia ini, alangkah lebih bijaknya, alangkah lebih baiknya anggota DPR Komisi 3 ini selalu melakukan upaya supaya setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum supaya dapat mengintervensi pimpinannya. Dan kami memohon juga kepada Komisi 3, jangan hanya sampai di titik ini, jangan hanya sampai saat ini kalian akan melakukan kinerja yang sangat bagus ini, tetapi pada kasus-kasus lain juga, supaya kalian datang dan hadir sebagai perwakilan kami rakyat. Terkhusus juga banyak perbuatan oknum polisi yang melakukan sesuatu tindakan, misalkan pada peristiwa kasus Vina dan Eki, yang dimana banyak terpidana sampai saat ini, bahwa adanya rekayasa yang dilakukan oleh oknum Aicur Rudiana yang dikatakan banyak orang pakar hukum
Tetapi sampai saat ini juga kami belum mendengarkan bagaimana pernyataan kalian tentang kasus seperti ini. Kami memohon supaya seluruh anggota DPR Komisi 3 supaya dapat melakukan intervensi kepada Kapolri, di mana supaya Kapolri dapat bijak, dapat melakukan suatu tindakan kepada oknum-oknum tersebut. Kami terkadang merasakan lucu ataupun merasa heran dengan pernyataan-pernyataan Bapak Kapolri yang hanya menyampaikan dengan transparan, tetapi kami menilai tidak ada keberaniannya dengan hal itu. Oleh karena itu, jalan satu-satunya, karena kalian jembatan bagi kami sebagai perwakilan rakyat, tolonglah sampaikan keluhan kami ini, supaya Indonesia ini lebih damai. Kinerja polisi saat ini sangat buruk di mata ataupun di pandangan masyarakat. Kapan Indonesia ini bisa berdamai? Kapan Indonesia ini bisa tentram dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu? Kami hanya menginginkan bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Rakyat Republik Indonesia ini, bahwa di situ ada reformasi polisi untuk mengayomi, menjaga dan melindungi masyarakat. Tetapi mana kebenaran itu, apakah sudah dilakukan atau tidak? Justru sebaliknya, terbalik bagi kami. Justru yang diayomi, justru yang mengayomi itulah yang melakukan. Justru yang diayomi itulah yang selalu didiskriminasi. Apakah hukum ini hanya berlaku buat penegak hukum? Apakah hukum di Indonesia ini hanya berlaku buat orang yang berpangkat? Apakah hukum ini di Indonesia hanya berlaku bagi orang-orang terkaya ataupun bagi orang-orang yang kalangan atas, sehingga kalangan bawah didiskriminasi dengan hukum? Kami memohon kepada Komisi 3 terkait dan terkhusus pada hukum dan penegakan hak asasi manusia, supaya dapat mengawal kami, supaya dapat mengawal setiap kasus-kasus, setiap diskriminasi yang kita ketahui bersama bahwa adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi. Maka kami memohon supaya kalian juga bersuara, jangan hanya pada kasus ini, jangan hanya terkhusus karena ada pelaporan pihak korban kepada anggota DPR, tapi kami menilai ketika tanpa ada dasar, tanpa ada suatu pelaporan kepada pihak anggota DPR Komisi 3, tolong ketika kami telah bersuara, ketika hal itu benar-benar terjadi, tolonglah himbauan, tolonglah berikan suatu pernyataan kalian supaya dapat mengintervensi pihak penegak hukum, karena kami percaya bahwa dengan kehadiran Komisi 3, dengan suara Komisi 3, maka Republik ini lebih damai. Dengan kehadiran Komisi 3, maka kebenaran hukum dan juga perlindungan hukum atau penerapan hukum dapat bisa dilakukan seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami meminta kepada Komisi 3, jangan hanya pada sampai detik ini untuk dikawal kasus ini, tetapi hingga sampai akhirnya nanti, sampai transparan dan dibuka secara terang beneran kasus ini yang terkhusus di Palu, supaya siapapun pelakunya, jika ada oknum yang melakukan penganiayaan, supaya juga dapat ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Dan kemudian tolong bersuara pada kasus Vina Cirebon, terkhusus pada 6 terpidana saat ini yang sedang menjalani PK, supaya mereka dapat mendapatkan suatu kebebasan hak asasi mereka, supaya mereka dapat dikeluarkan, dapat diputuskan bahwa mereka tidak bersalah. Karena kami telah melihat, maksud kami karena kami telah mengerti dan menggali informasi bahwa mereka lah bukan pelaku pembunuhan, tetapi lain sisi ketika mereka pelaku, mungkin kami juga berbalik arah. Tolong kepada pihak DPR anggota Komisi 3 supaya kalian benar-benar sebagai perwakilan kami yang ada di Republik Indonesia ini.